Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen waktu dalam lingkungan mahasiswa dan pelajar. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Beni Fajri dan teman saya bernama Adrian Wahyu Aldimaski. Pengertian manajemen waktu. Manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, melaksanakan, mengelola. Menurut Nickel dan MC Hood dikutip oleh Ika Idris Astuti 2017 bahwa manajemen merupakan suatu tujuan untuk mewujudkan sebuah organisasi melalui kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengaturan anggota serta sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan waktu berarti suatu ruang yang dapat diukur dimulai dari detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Pengertian manajemen waktu itu sendiri adalah cara kita untuk membagi dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas agar memaksimalkan produktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi yang pertama, prioritas kerja. Setiap orang dapat manajemen waktu dengan baik, mampu memberikan seluruh konsentrasi untuk mencapai prioritas yang telah ditetapkan. 2. Menunda pekerjaan. Kebiasaan untuk menunda seluruh pekerjaan seringkali menimbulkan pengurangan waktu dan tenaga kerja saat mengerjakannya. Apabila diteruskan, hasilnya tidak akan maksimal. Yang ketiga, mendelegasi tugas. Sifat yang tidak percaya pada orang lain dan ingin semua pekerjaan selesai dengan sempurna seringkali memberikan pengurangan waktu. Aspek manajemen waktu menurut Haynes 2010. Yang pertama yaitu prioritas yang harus dilakukan. Ini merupakan tugas yang penting. Tugas ini bisa mendesak atau memiliki kepentingan yang tinggi. Yang kedua yaitu prioritas yang sebaiknya dilakukan, merupakan pekerjaan yang mencakup tingkat kepentingan yang menengah, penting namun tidak begitu mendesak atau tidak saat itu juga harus dilakukan. Yang ketiga yaitu prioritas yang menyenangkan. Bila dilakukan, prioritas ini hanya memiliki kepentingan yang paling rendah. Meskipun kegiatan pada tahap ini menyenangkan atau menarik, akan tetapi pelaksanaannya dapat ditunda. Jadi prioritas tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan kepentingan setiap individu. Selanjutnya, efek penting manajemen waktu. Yang pertama, membawa hidup menjadi teratur, mempunyai kepercayaan diri dan disiplin. Yang kedua, membangun kualitas diri di luar jam kerja. Yang tiga, menambah penghasilan dari apa yang sudah dikerjakan. Yang keempat, memiliki kepuasan kerja dari setiap individu. Yang kelima, mempunyai kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Lanjutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen waktu dalam lingkungan mahasiswa dan pelajar. Sebelumnya, kami berasal dari kelompok 4, saya Beni Fajri dan teman saya bernama Adrian Wahyu Aldimaski. Pengertian manajemen waktu. Manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Menurut Nicholas dan MC Hood dikutip oleh Ika Idris Astuti 2017 bahwa manajemen merupakan suatu tujuan untuk mewujudkan sebuah organisasi melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, mengarah dan mengatur anggota serta sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan waktu berarti suatu ruang yang dapat diukur dimulai dari detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun.
Pengertian manajemen waktu itu sendiri adalah cara kita membagi dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas agar memaksimalkan produktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi yang pertama, prioritas kerja. Setiap orang dapat manajemen waktu dengan baik, memberikan seluruh konsentrasi untuk mencapai prioritas yang telah ditetapkan. Yang kedua, menunda pekerjaan. Kebiasaan untuk menunda pekerjaan seringkali menimbulkan pengurangan waktu. Apabila diteruskan, hasilnya tentu tidak akan maksimal. Yang ketiga, mendelegasikan tugas. Sifat yang tidak percaya pada orang lain dan ingin semua bekerja selesai dengan sempurna seringkali membuat berkurangnya waktu. Aspek manajemen waktu menurut Haines 2010. Yang pertama yaitu prioritas yang harus dilakukan ini merupakan tugas yang penting. Tugas ini bisa mendesak atau memiliki kepentingan yang tinggi. Yang kedua yaitu prioritas yang sebaiknya dilakukan merupakan pekerjaan yang mencakup tingkat kepentingan yang menengah, penting namun tidak begitu mendesak atau tidak saat itu juga harus dilakukan. Yang ketiga yaitu prioritas yang menyenangkan bila dilakukan. Prioritas ini hanya memiliki kepentingan yang paling rendah meskipun kegiatan pada tahap ini menyenangkan atau menarik akan tetapi pelaksanaannya dapat ditunda. Jadi prioritas tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan kepentingan setiap individu. Selanjutnya, efek penting manajemen waktu. Yang pertama, membawa hidup menjadi teratur, mempunyai kepercayaan diri dan disiplin. Yang kedua, membangun kualitas diri di luar jam kerja. Yang ketiga, menambah penghasilan dari apa yang sudah dikerjakan. Yang keempat, memiliki kepuasan kerja dari setiap individu. Yang kelima, mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Adapun fenomena mahasiswa. Dalam kehidupan mahasiswa, pada dasarnya individu memiliki kebebasan yang tidak bersedia diperintah, tidak ingin menanggung beban tanggung jawab yang telah diberikan, tidak bersedia untuk kerjasama, selalu mementingkan diri sendiri dibandingkan teman sekitar, bekerja dengan ringan dengan penghasilan besar, sering melakukan pelanggaran misalnya terlambat datang atau menunda-nunda untuk masuk kelas. Indikasi-indikasi tersebut mengarah pada perilaku yang tidak dapat memanfaatkan waktu secara efektif. Perilaku tersebut terjadi di kalangan mahasiswa tanpa terkecuali tingkat atas maupun mahasiswa tingkat bawah. Cara memperbaiki manajemen waktu yang pertama, mengatur agenda dalam buku kalender atau catatan penting baik secara manual ataupun digital. Yang kedua, menyusun prioritas yang terdapat pada buku catatan yang telah direncanakan dimulai dari yang utama sampai yang tidak utama. Yang ketiga, pastikan bahwa jadwal yang telah dibuat rutin dalam setiap minggunya yang tersusun secara seimbang. Yang keempat, jika sudah lengkap, selanjutnya mematuhi jadwal kegiatan yang sudah dibuat pada setiap minggunya. Efek penting manajemen waktu. Yang pertama, menyediakan waktu yang efektif untuk membuat suatu perencanaan dan menentukan prioritas. Yang kedua, menentukan sebuah prioritas dalam bekerja. Yang ketiga, membiasakan diri untuk disiplin dalam menggunakan waktu. Yang keempat, mengembangkan diri untuk peka terhadap waktu. Yang kelima, membuat suatu komitmen terhadap waktu. Ambil waktu luang untuk beristirahat. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.